Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan materi jurnal khusus. Kita akan melanjutkan dari minggu kemarin, yang mana minggu kemarin itu sudah Ibu jelaskan jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Yang ketiga ini Ibu akan melanjutkan tentang jurnal umumnya. Jurnal khusus tapi jangan jurnal umum ya nak ya. Untuk jurnal umum, ini pengertiannya adalah jurnal yang mencatat semua transaksi di luar atau yang tidak bisa dicatat oleh jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Itu pengertian dari jurnal umum ya. Ini ada contohnya, ada dua Ibu sebutkan. Biasanya memang ada dua inilah nak. Yang pertama, tanggal 5 Agustus dikirimkan kembali sebagai barang dagang yang dibeli. Kita ini coba kalian lihat transaksi tanggal 3 Agustus ini berada di jurnal pembelian ya nak ya. Kalian lihat minggu kemarin. Kepada Toko Jaya sebesar 100.000. Untuk transaksi seperti ini kalau ada katakan dikirimkan kemudian ada kata dibeli, maka untuk jurnal umumnya ya, untuk nama akunnya itu utang dagang, debit, retur pembelian kredit, retur pembelian, dan PH. PH ini pengurangan harga nak ya, atau potongan harga sebelah kredit. Nilai uangnya kita masukkan sebesar 100.000. Kemudian tanggal 11 diterima sebagai barang dagang yang dijual atas transaksi tanggal 10 Agustus dari UD Sakti sebesar 200.000. Ini transaksi ini ada di jurnal penjualan. Maka untuk jurnal umumnya nama akunnya yaitu retur penjualan dan potongan harga debit, piutang dagang sebelah kredit. Nilai uangnya itu 200.000. Selesai yang untuk jurnal umumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini pengertiannya adalah jurnal yang mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Ini Ibu contohkan. Tanggal 2 Agustus dibeli barang dagang dari toko Himalaya sebesar 2 juta. Tanggal 6 Agustus dibayar utang kepada Toko Jaya atas transaksi tanggal 3. Tanggal 15 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 500.000. Maka untuk jurnal khususnya, ini bentuknya ya nak ya, jurnal khusus dari jurnal pengeluaran kas. Yang pertama ada tanggal, kita tulis tanggal 2. Setelah itu ada keterangan. Keterangannya ini tulis Toko Himalaya. Berbeda dari jurnal umum tadi ya, tidak ada keterangannya. Referensinya tidak perlu ditulis. Untuk debit, di debit ini ada 3 kolom. Yang pertama pembelian, kedua ada utang dagang, dan yang ketiga ada kolom serba-serbi. Karena tanggal 2 ini dibeli barang dagang, maka kita catatnya untuk bagian debit yaitu di kolom pembelian. Nilai uangnya 2 juta rupiah. Buat sini. 2 juta. Di sebelah kredit ada kas dengan potongan pembelian. Untuk potongan pembelian tidak perlu ya nak ya, karena dia tidak membeli barangnya, tidak mendapatkan potongan. Maka kita catat di kas saja, yaitu nilainya 2 juta rupiah. Oke. Selesai untuk tanggal 2. Tanggal 6. Tanggal 6 ini
dibayar utang kepada Toko Jaya atas transaksi tanggal 3. Tanggal 3 ini 3 Agustus ya nak ya, jangan salah. Tanggal 3 Agustus itu kalau tidak salah transaksinya itu Toko Jaya nak. Di sini ada nak jurnal umumnya ya, tanggal 3 Agustus ini Toko Jaya. Maka untuk keterangannya Toko Jaya. Kemudian lihat lagi di video yang ibu kirimkan waktu itu. Toko Jaya ini kita beli barang dagangnya itu nilainya sebesar 2 juta. Kemudian ada syarat, syaratnya itu end of month. Ya, maka untuk kolom debitnya kita catat di kolom utang karena kita membayar utang. Utangnya itu 2 juta ya. Kita buat di sini 2 juta. Oke. Karena Toko Jaya ini kita ada mengembalikan sebagian barang dagang dan nilainya itu ada 100.000. Ini anaknya di jurnal umumnya. Maka kita kurangkan 2 juta dikurangi 100.000. Maka utang kita menjadi 1.900.000. Kemudian itu nilai utangnya. Sekarang untuk debitnya ya anak ya. Kreditnya itu kita tidak mendapatkan potongan lagi karena di sini syaratnya ada end of month. Maka untuk kasnya kita catat saja utang kita sebesar 1.900.000. Selanjutnya, tanggal 15 dibayar gaji karyawan sebesar 500.000. Kita tulis ini beban gaji. Referensinya tidak perlu. Untuk kolom debit, kalau beban gaji, ya ini kan tidak ada nak, tidak mungkin dia mencatat di pembelian, apalagi utang dagang. Maka kita catat di kolom serba-serbi. Karena keterangannya sudah ditulis, jadi yang di sini tidak perlu ditulis. Kita tulis saja jumlahnya uang di sini sebesar 500.000. Di sini kita catat 500.000. Selesai. Untuk yang jurnal pengeluaran kas. Yang terakhir, ibu jelaskan jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal penerimaan kas, ibu contohkan 2 transaksi. Tanggal 1 Agustus, Tuan Agus menanamkan modal ke dalam perusahaan sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 13, menerima pelunasan piutang dari UD Sakti atas transaksi tanggal 10 Agustus. Maka kita buat jurnal penerimaan kasnya, Agustus, tanggal 1, keterangannya kita tulis investasi modal. Menanamkan modal ya anak ya. Uangnya senilai 20 juta rupiah. Sini kita buat 20 juta. Kreditnya itu kita taruh di kolom serba-serbi. Tidak perlu lagi ditulis ini nama akunnya, cukup di sini saja. 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 13 menerima pelunasan piutang dari UD Sakti atas transaksi tanggal 10 Agustus. Untuk transaksi tanggal 10 Agustus, UD Sakti ini ada di jurnal umumnya juga, nilainya 200.000. Transaksi jurnal penjualannya ini, dia menjual barang dagang nilainya 2.500.000. Syaratnya 2/10 N/30. Kita buat. Berarti utangnya 2.500.000, piutangnya 2.500.000. Catat dulu di piutang saja. 2.500.000. Kemudian karena dia ada di jurnal umum transaksinya itu, maka kita kurangkan juga 200.000. Jadi nilainya 2.300.000. Itu dicatat di piutang ya nak ya. Oke. Kemudian masukkan ke debitnya kas dengan potongan penjualan.
Karena di sini ada tertulis 2/10 N/30. Ingat, arti 2/10 N/30 ini kalau dia membayar utang, membayar pelunasan piutang paling lambat 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Transaksinya itu tanggal 10. Dia membayar tanggal 15. Tanggal 13. Maaf. Jadi dia masih mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka kita tulis ini 2% kalikan nilai utangnya ini, nilai piutangnya ini 2.300.000. Maka kita buat di sini 2.300.000. 2% dari 2.300.000, maka nilainya sebesar 46.000. Maka untuk kasnya nilainya kan harus sama antara debit dengan kredit. Kita buat di sini 2.300.000 kita kurangkan dengan 46.000, maka kas kita bertambah sebesar 2.254.000. Itu saja materi Ibu yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nanti kita akan sambung di GC jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.